bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat dengan kinerja yang lebih efisien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami perlu membentuk apakah itu badan atau kita bisa pikirkan bentuknya, tetapi dalam bidang kemiskinan. Sebuah badan koordinasi atau nanti akan langsung oleh Pak Wabu misalnya, khusus menangani kemiskinan, di mana problem tentang pengobatan dan lain-lain berkaitan dengan keterangan miskin yang selama ini ada masalah itu bisa kita sederhanakan. Yang ketiga, dalam kaitan dengan mempercepat penyelesaian kemiskinan. Waktu habis, mungkin bisa berikan tepuk tangan ya. Ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, begitu banyak tadi, terutama terkait dengan berusaha untuk tadi kemiskinan tadi. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan bila memang concern atau perhatian terhadap pengentasan kemiskinan itu begitu tinggi? Karena tadi 5 itu kan 5 terbesar kan cukup terbawah itu kan cukup merisaukan begitu kan. Nah, itu kira-kira apa yang akan didorong agar aparatur di Kabupaten Sidoarjo lebih peka terhadap kondisi kemiskinan tadi? Dalam kaitan satu hal lagi mungkin kami tambahkan, jadi di sisi kanan bisa dikatakan itu kemiskinan, di sisi kiri mungkin kita dorong koordinasi yang lebih efektif tentang investment, jadi satu atap atau satu pintu. Kaitan dengan penyelesaian kemiskinan, sebetulnya permasalahan mendasar yang ada di Situbondo itu bukan kaitannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sudah cukup, tetapi bagaimana menempatkan mereka di dalam tempat yang tepat, the right man on the right place. Itu dalam beberapa kasus kita temui saat ini. Yang pertama itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, barangkali bisa lanjut kepada bagaimana meningkatkan kapasitas mereka, mendorong kapasitas mereka agar semakin baik dengan sistem koordinasi yang baik tentunya. Dan ini kita harapkan dapat memacu layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tentu dibarengi juga dengan yang tidak juga dilakukan selama ini adalah bagaimana menguji kepuasan masyarakat terhadap layanan itu. Itu belum dilakukan. Kemudian juga bagaimana menyediakan sarana untuk keluhan masyarakat supaya koreksi yang dirasakan oleh masyarakat itu langsung dapat dirasakan oleh aparat-aparat kita sehingga mereka bisa terus melakukan perbaikan. Enggak ada tambahan? Ya, masih ada cukup waktu? Kita kami khusus. Ya, boleh berikan tepuk tangannya. Menambahi, tapi dengan nomor urut 1, dipersilakan untuk waktu 1 menit 30 detik. Untuk kesiapan saya berkaitan dengan pelayanan, tentunya di aspek pelayanan tentunya harus ada kita, kalau memang nanti dipercaya oleh masyarakat, pertama kita harus ada reformasi birokrasi dulu melalui penempatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat, workshop, seminar dan sebagainya. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah, baik negeri maupun swasta, termasuk PTT dan GTP. Yang selanjutnya, ya memperjuangkan tenaga kerja agar dapat diangkat menjadi PNS. Tentunya berkaitan dengan sistem layanan, kita efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat seperti pembuatan KTP dan sebagainya, supaya cepat dan mudah. Juga memaksimalkan peran dan fungsi BUMD seperti PDAM dan sebagainya, mengoptimalkan tupoksi seluruh aparatur daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tentunya di situ ada skala-skala prioritas pelayanan. Tentunya dalam rangka mempersiapkan Situbondo dalam menyusun masyarakat ekonomi Asia, tentunya harus kita berdayakan ekonomi usaha, ekonomi kecil dengan cara melakukan. Oke, boleh berikan tepuk tangannya? Kita mungkin bisa mendengarkan tanggapan dari panelis terlebih dahulu. Ya, tanggapan saya yang terakhir adalah terkait dengan tadi, kalau kita kaitkan bahwa salah satu reformasi adalah reformasi sistem remunerasi. Nah, dengan situasi tadi bahwa Situbondo sebenarnya relatif inefisien
ya cukup inefisien di dalam belanja pegawai. Itu kira-kira formulasi atau terobosan apa yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor 1 terkait pengembangan sistem remunerasi yang adil dan kompeten. Artinya adalah bahwa jangan sampai PNS yang pintar atau yang berkinerja baik dengan yang tidak berkinerja baik penghasilannya sama, begitu kan? Itu gimana untuk menciptakan remunerasi yang adil dan kompeten? Tentunya berkaitan dengan remunerasinya ya disesuaikan dengan kemampuan dan kapabilitas, yaitu tadi biar tidak yang terjadi sepengetahuan kami itu diantaranya contoh dari aspek pelayanan mana mungkin dari kompetensinya dia seorang sarjana pendidikan menjadi kepala dinas peternakan. Ini yang sangat barangkali sangat dari itu tentunya perlu reformasi birokrasi yang memang sesuai dengan kompetensinya, sehingga pelayanan pun itu sangat mungkin bisa disesuaikan dan diefisienkan. Terima kasih. Masih ada cukup waktu, bisa ditambahkan? Selanjutnya tentunya berkaitan dengan ya, sistem itu sendiri, akhirnya menyangkut sampai ke pelayanan. Kita contohkan seperti SPM, surat pernyataan miskin, yang biasa dilakukan, yang saya sepengetahuan kami itu dilakukan dikeluarkan oleh bupati. Padahal di daerah terpencil, tentu saya membutuhkan. Bagaimana itu? Seandainya orang ini orang sakit, insya Allah salah kering kira-kira seperti itu. Makanya kita harus ada inovasi pelayanan. Insya Allah menurut saya SPM cukup kepala desa. Jadi seperti itu. Oke, Pak, waktu habis, boleh berikan tepuk tangannya? Setelah kita melihat tadi mendengar juga jawaban mereka untuk mengeksplorasi bagaimana permasalahan yang sekiranya nanti akan dihadapi selama 5 tahun ke depan, dan pertanyaan dari panelis juga yang tidak jauh-jauh dari meningkatkan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat. Di segmen selanjutnya kita akan melihat ketiga pasangan calon kita untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon yang lainnya. Satu persatu nanti akan diberikan pertanyaan dari pasangan calon yang lain. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di debat publik Pilkada Kabupaten Situbondo 2015. Sekilas.